Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Budi Ramsyah, NIM 190411100003. Di sini saya akan menjelaskan buku tutorial saya dengan judul Tutorial Implementasi Augmented Reality menggunakan Unity dan Vuforia SDK. Saya berterima kasih kepada Ibu Ari Kusumaningsih sebagai dosen pembimbing kerja praktek saya yang telah menyukseskan saya dalam pembuatan buku tutorial ini. Aplikasi pengenalan macam-macam obat. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan software Unity dan Vuforia SDK. Software Unity digunakan dalam pembuatan aplikasi dengan pembuatan Vuforia SDK. Dengan bantuan Vuforia SDK. Aplikasi ini menampilkan macam-macam obat yang nantinya dapat menampilkan sebuah gambar obat dengan bantuan Vuforia SDK atau yang disebut dengan marker atau target image. Aplikasi ini dapat dijalankan saat sedang tidak terhubung dengan internet atau yang biasa disebut sedang offline. Jadi pengguna tidak harus menghidupkan internet atau internet untuk menjalankan aplikasi ini. Langkah-langkah membuat aplikasi. Yang pertama, install software Unity, download Vuforia SDK, dan install software Blender. Untuk aplikasi utama yaitu Unity dan Vuforia SDK, dan untuk software pendukungnya yaitu Blender dalam membuat objek nantinya. Dan berikut link download untuk mendownload software Unity, Blender, dan Vuforia SDK. Yang kedua, membuat objek dengan menggunakan software Blender. Di sini saya membuat objek pil kapsul. Karena dalam pembuatan aplikasi ini yaitu pengenalan obat-obat itu obat kapsul. Jadi objek saya itu berupa obat kapsul menggunakan software Blender. Dalam membuat aplikasi kita membuat project baru di Unity, import Vuforia dengan cara masuk ke dalam menu file, build setting, terus ke player setting, XR setting, dan centang di bagian Vuforia Augmented Reality. Dan yang membedakan antara Unity 2018, 2019, 2020 itu dalam penginputan Vuforia sendiri. Saya menginstal aplikasi Unity versi 2018. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan kode lisensi dengan cara masuk ke dalam menu window, lalu klik Vuforia configuration, lalu ke bagian application license key. Kita copy lalu pastekan kode lisensi yang sebelumnya kita buat di Vuforia SDK di halaman web Vuforia. Jadi kita harus membuat sebuah atau mengupload sebuah marker atau target image di webnya Vuforia, dan copy lisensinya dan pastekan di bagian application license key. Oke, untuk pembuatan ses awal. Untuk pembuatan ses awal itu tampilannya seperti judul, tombol masuk, dan tombol keluar. Yaitu membuat sebuah folder di bagian aset dulu. Kita membuat sebuah folder dulu untuk menyimpan semua file nantinya. Lalu membuat sense dengan cara klik menu project, create, dan sense. Lalu berikan nama untuk sense tersebut biar jelas nantinya. Membuat canvas dengan cara klik pada bagian hierarki UI, lalu klik canvas. Canvas ini berupa wadah nantinya tempat bagian tampilan aplikasi. Menambah sebuah button dan image dengan cara klik kanan pada bagian kanvas,
UI, lalu pilih button dan image. Image ini digunakan untuk mengupload gambar, dan button digunakan untuk tombol keluar dan masuk yang tadinya sudah dijelaskan. Button digunakan untuk tombol masuk dan keluar, image digunakan untuk background dan gambar. Background tersebut seperti yang di PPT itu latar putih itu background, dan gambar itu implementasi augmented reality Unity, Unity dan Vuforia. Itu berubah gambar karena saya membuat kata-kata tersebut itu berubah gambar. Membuat script untuk button masuk dan keluar dengan cara klik kanan pada bagian project, lalu klik script. Dan untuk scriptnya, script ini digunakan untuk semua tombol keluar dan masuk, entah itu tombol masuk, keluar, X, deskripsi, pokoknya setiap ada tombol. Script ini digunakan untuk semua tombol karena fungsinya sama aja, keluar dan masuk, dan menggunakan bahasa C#. Oke, masukkan script ke dalam semua button karena fungsi button semua sama yang tadinya sudah dijelasin. Script tersebut kita masukkan ke dalam kanvas. Nah, lalu kita pilih scriptnya itu berupa play. Nah, berupa play itu kan untuk kenapa berupa play itu untuk tombol masuk. Kalau semisal keluar itu kita pilih script exit. Dan kita ketika memencet tombol script play itu mau ke halaman kemana? Dari situ contohnya menu obat. Ke halaman selanjutnya dari halaman awal ke halaman menu obat. Pembuatan sense menu obat. Membuat sense, lalu di dalam sense ditambahkan kanvas. Ya, membuat sense dulu, lalu di dalam sense itu ditambahkan kanvas. Klik kanvas untuk mengatur render mode, render kamera, UI scale mode, dan reference resolution. Semua disamaratakan. Menambahkan button dan image. Button digunakan untuk tombol masuk ke dalam tampilan obat, dan image digunakan untuk judul dan background, seperti gambar berikut. Pada button dapat memasukkan gambar pada bagian source image, lalu mengatur script pada button. Untuk mengatur script pada button, sebelumnya sudah dijelaskan sama seperti sebelumnya untuk pengaturan script, dan menggunakan script yang sebelumnya juga. Dan untuk memasukkan gambar pada bagian source image, dapat klik buttonnya dulu, lalu kita lihat di bagian kanan ada source image. Nah, di situ kita dapat memasukkan sebuah gambar. Pembuatan sense tampilan obat. Nah, di pembuatan sense tampilan obat itu awal-awal ada main kamera. Nah, main kamera ini dihapus dulu. Nah, kita akan tambahkan kanvas, lalu klik kanan pada hierarki, Vuforia Engine, AR kamera, dan image target. Nah, selain menambahkan kanvas, kita tambahkan AR kamera dan image target. Image target itu tadi sudah dijelaskan, itu sebuah marker. Menambahkan button digunakan untuk tombol keluar dan masuk ke dalam halaman deskripsi. Selain menampilkan sebuah obat, di sini deskripsi dari obat tersebut ada. Pada button dapat memasukkan gambar pada bagian source image, lalu mengatur script pada button. Pada image target, atur marker yang akan dijadikan target nantinya. Jadi setiap obat nantinya yang akan ditampilkan itu beda-beda markernya. Sesuaikan markernya dengan jenis obat nantinya. Pembuatan sense deskripsi. Menambahkan sebuah kanvas. Di dalam kanvas ditambahkan image, button, dan teks. Pada kanvas diatur render mode, render kamera, UI scale mode, dan reference resolution. Nah, teks di sini digunakan untuk menambahkan deskripsi nantinya atau teks. Image digunakan untuk background dan menambahkan gambar, dan button untuk tombol keluar.
Ya, pada bagian image ditambahkan sebuah gambar yang terdapat bagian source image. Ada di sini ada source image. Mohon maaf apabila sedikit buram. Pada bagian button ditambahkan sebuah gambar yang terdapat bagian source image dan mengatur script pada button. Sama halnya yang sebelumnya, script sama rata dan itu kan dilakukan pada button, semua button. Pada bagian teks ditambahkan sebuah teks yang akan ditambahkan lalu mengatur ukuran font dan font yang diinginkan. Bebas. Ya, menjalankan aplikasi, klik bagian file, lalu ke build setting. Pastikan tetap berada di build setting pada bagian platform Android, karena kita akan menjadikan aplikasi ini itu aplikasi Android. Lalu drag and drop sense yang sebelumnya bisa disimpan di dalam folder itu pindah ke dalam sense in build yang di bagian atas. Melakukan pengaturan pada player settings di bagian inspektur terdapat company name, produk name, dan dapat mendapatkan icon buat aplikasi. Icon ini berupa tampilan nantinya icon aplikasi tersebut. Dan untuk company name itu bebas, mau dinamakan apa, dan produk ini itu nama aplikasinya untuk produk name-nya. Melakukan pengaturan pada bagian resolution and presentation seperti gambar berikut. Melakukan pengaturan pada bagian order setting, pada identification dan minimum API seperti gambar berikut. Pada window build setting, klik build. Di pojok kanan bawah ada build setting and build and run. Kita pilih build-nya. Tinggal klik. Dan seperti berikut setelah di build, pada saat setelah pemrosesan build itu berupa file nantinya. Nah, file tersebut kita pindahkan ke HP Android kita. Nah, kita install di HP Android kita file tersebut karena berupa aplikasi Android kan. Kita install di HP kita. Jadi kita jalankan seperti berikut. Nah, kita klik mulai. Nah, di sini ada macam-macam obat nantinya, ya. Nah, itu tampilan obat paracetamol, deskripsi. Nah, ini deskripsi dari obat paracetamol. Lalu kita klik untuk close. Kayak close-nya itu ke tampilan lagi, tampilan obat. Lalu kita ke home, pilih yang lain. Nah, itu kan pertama paracetamol, lalu ke super tetra. Nah, tampilan obat super tetra. Nah, ke deskripsi dari obat super tetra, lalu kita close. Kita home dulu. Sama halnya ibuprofen dan indomethacin ya. Kita harus mencocokkan antara kamera dengan markernya. Kalau semisal tidak cocok, nanti gambar obatnya tidak akan muncul. Jadi harus sesuai dengan markernya. Ya, kita ke indomethacin, sudah cocok, berhasil. Ke deskripsi. Ya, deskripsi dari indomethacin, terus ke home, terus klik X, klik keluar. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dan demo dari saya untuk kerja praktek saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.